Halo guys, kembali lagi sama gue Abi Kuntadi di sini di YouTube channel gue sendiri Abi Kuntadi. Di video part kali ini adalah part 3 restorasi TZR setelah tersentul. Di part ketiga ini gue akan ngebahas tentang pengecatan bracket fairing depan, subframe dan knalpot. Sisanya gue mungkin akan ngerapihin sedikit kabel-kabel TZR, detailnya aja gue rapihin, dan setelah itu pokoknya di sini gue akan ngebahas detail di bagian internalnya, termasuk cat bracket fairing dan subframe, karena emang motor ini dari 89 sampai sekarang itu kondisinya kan sempat terbengkelai ya. Jadi ini udah banyak banget catnya, udah jelek-jelek, dan kabelnya itu cukup berantakan dari pertama kali gue restorasi. Jadi belum pernah gue rapihin. Kali ini gue akan rapihin lagi sedikit lebih rapi, semoga aja lebih detail. Cuman gue nggak akan ngelakuin yang terlalu gimana gitu ya. Gue paling cuma rapi-rapihin perkabelannya aja, semoga akan terlihat lebih rapih dan lebih mudah untuk dioperasikan di kedepannya. Dan bagi kalian yang pengen terus tahu prosesnya, bisa terus tonton YouTube channel gue di part 3. Nanti gue ke depan akan lanjutin lagi part 4, part 5 sampai motor ini jadi. Jadi bagi kalian yang terus kepo, boleh tonton dan lupa like, share dan subscribe YouTube channel gue Abi Kuntadi. Oke guys, sekarang kita lanjutin untuk bongkar semua dulu. Oke guys, ini adalah bracket fairing depan sama ini adalah subframe belakangnya. Mereka ini bahannya besi, bukan aluminium seperti sasis dan arm motor TZR itu. Jadi mereka ini rata-rata udah karatan, terutama yang ini, karena ini dari awal gue ambil motornya itu dari gue restorasi pertama kali belum pernah dicat sama sekali gitu. Nah yang ini udah pernah gue cat, cuman karena kemarin dia beni bengkok, jadi abis gue repair, diketok, dan abis ini dilas juga. Akhirnya ini juga akhirnya perlu gue repaint juga. Jadi ini sih karatannya masih ada nongol lagi, cuman nggak separah yang ini. Ini udah lumayan. Jadi ini bakal gue amplas, dua-duanya bakal gue amplas dan akan gue cat seperti warna semulanya. Ini warna hitam, ini warna silver. Jadi semoga ini akan meningkatkan sedikit kerapihan dari motornya. Oke guys, untuk pengecatannya kita bisa langsung lihat lanjut videonya. Oke guys, jadi ini dia bagian subframe belakangnya. Ini kalian bisa lihat semuanya tuh karat semua, banyak banget baret-baret karena emang ini motor terbengkelai. Ini karat banget semua sini. Pokoknya ini semua bagiannya karat. Ini bekas dudukan joknya juga. Semuanya karat, dan ini karatnya semua dalam-dalam guys. Jadi dia nggak yang tipis-tipis gitu. Walaupun emang katanya gini nih, ini semuanya karat. Jadi ini semua akan gue amplas, ilangin sampai cat. Oke guys. Oke, tuh catnya barusan yang gue pakai cat Diton. Nah ini kebetulan catnya itu udah gue cat dasar sebelumnya. Jadi untuk pengecatannya itu kalian perlu cat tipis-tipis dulu, dua lapis ya. Jadi lapis pertama itu kalian tipis-tipis dulu, jangan terlalu tebal di semua bagiannya. Ini kalau udah tipis-tipis, nanti kalian tunggu sekitar 10-15 menit dan kalian lakukan untuk lapisan keduanya. Nah kalian bisa lapis ketiga kalau misalkan menurut kalian perlu ada yang kurang tebel catnya. Oke, kita lihat hasilnya sekarang gimana hasilnya. Oke guys, jadi ini sekarang hasilnya. Jadi gue puas banget sih. Menurut gue ini udah cukup sih, soalnya subframe juga nggak begitu kelihatan kan. Menurut gue ini cukup banget. Tuh, cuman emang ada bagian titik-titik kelas yang dari sananya. Menurut gue so far ini oke banget sih. Oke deh, mantap. Oke, sekarang saatnya proses pengecatan bagian bracket fairing depan. Kemarin kita udah lihat bagaimana proses pengecatan untuk subframe belakangnya. Nah sekarang ini, tapi sayang banget kemarin gue nggak sempet bagian pengamplasannya. Gue cuman bagian pengecatan ke silvernya. Jadi sekarang gue akan lengkapin bagian bagaimana cara pengamplasannya dan amplas apa yang gue pakai, cat apa yang gue pakai untuk pengecatan si bracket fairing depan ini. Soalnya kan kita lihat nih bagiannya beberapa nih, dia udah ada yang meleleh gara-gara ini sempat dilas gitu. Dan ini gue pakein lem besi juga biar dia makin kuat. Catnya udah banyak yang lotok sebelah sini. Dan
bagaimana cara pengamplasannya. Jadi amplas yang gue pakai untuk cat ini adalah amplas ukuran 280 gitu. Emang agak kasar karena dia banyak banget bagian yang karat-karatnya gitu. Nah nanti finishingnya gue tetap pakai ini yang bekas dan pakai air bagian. Oke, jadi sekarang kita lihat bagaimana proses pengamplasan dulu. Oke, ini adalah bracket fairing depannya setelah gue amplas. Ini yang bekas di lasnya itu dia agak ngelotok catnya di sini, jadi gue pakai amplasnya agak kasar. Nah ini dia semuanya tuh udah gue amplas sampai catnya hilang. Itu gue pakai lem besi. Ini gue pakai lem besi merek Dextone yang dicampur itu. Jadi itu gunanya untuk reinforce ya. Jadi gue kayak agak nggak yakin kalau lasannya itu kuat. Jadi gue pengen pastiin lagi aja kalau dia bakal lebih kuat dengan lem itu. Soalnya gue pernah pakai lem itu jadi kuat banget. Oke, ini hasil amplasannya. Ini menurut gue udah cukup banget. Jadi abis ini tinggal kita cat itu lemnya tadi ya. Oke, sip. Mari kita langsung cat. Sekarang kita masuk ke tahap pengecatan dasar untuk bracket fairing depannya. Ini adalah yang gue pakai adalah epoxy samurai UCH 210. Ini sama kayak yang gue pakai di subframe belakang juga. Nah tahapnya itu kita pakaiin 2 lapis sampai 3 lapis. Lapis pertama itu tipis-tipis saja. Lapis kedua sama ketiga itu bisa tebal dengan jarak masing-masing sekitar 10 sampai 15 menit gitu. Oke, ini hasilnya setelah gue cat karena ada sedikit insiden jadi gue nggak sempet rekam bagian pengecatan itemnya. Cuman tahapannya itu sama kayak epoxy. Dia 2 sampai 3 lapis. Yang lapis pertama itu tipis-tipis aja dengan jarak 10 sampai 15 menit bisa agak tebel untuk ngeratain setiap bagiannya. Udah kembali bagus lagi. Siap. Sekarang kita langsung ke tahap knalpotnya. Ini dia. Kalian lihat deh, kekaratnya udah parah banget nih. Sebelumnya tuh gue sempet cat warna hitam, cuman hitamnya tuh bukan untuk hitam knalpot, jadi yang bukan tahan panas, hitam biasa. Ini dia nih, lihat gerimbilan-gerimbilan dari karatnya itu sendiri. Parah banget, dia catnya hilang sampai putih gini. Semuanya kanan kiri dia begitu juga. Cuman bagian belakang dia nggak terlalu ngelotok ya. Cuman emang ngelotoknya banyakan bagian di depan. Ini karat semua. Silencer, untungnya nggak apa-apa di stainless sih, jadi dia nggak karatan. Yang karatan yang banyakan di bagian perutnya, terutama di bagian headernya. Kayaknya yang situ adalah bagian yang paling panas ya. Ini semua udah krimpil sih. Udah parah banget karatnya. Jadi mari kita ke tahap pengamplasan untuk ngilangin karatnya. Mantap. Oke, jadi ini hasil setelah diamplasnya yang sebelah bawah atau sebelah kiri kalau kita dari kanan. Nah, ini jadi pengamplasannya itu gue udah coba sih pakai amplas ukuran 280 tapi yang udah bekas. Gue nggak masalah sih, emang bagian yang di headernya susah banget dihilangin. Cuman ini perbedaannya setelah diamplas. Dan sekarang mari kita ke tahap pengecatannya. Oke, siap. Ini pengecatannya kita pakai Diton yang tahan panas karena dia emang khusus untuk knalpot. Sekarang kita coba. Nah, kebetulan untuk cat yang ini kita nggak perlu pakai epoxy lagi karena di Ditonnya juga bilang bahwa dia nggak perlu epoxy karena dia tahan panas dan khusus untuk knalpot. Jadi kita langsung aja. Dan kebetulan dia karena bahannya warnanya doff gitu, dia kalau misalkan ketebalan pun dia nggak kelihatan kayak ketebalan. Dan menurut gue sih ini fine banget dan gampang untuk pengecatan knalpotnya.
Ini dia hasilnya. Oke, jadi masih ada sedikit bekas-bekas karat yang di itunya, menurut gue itu udah oke lah, karena nih knalpot emang dari tahun 89 belum pernah diganti. Ini sebelumnya dan ini sesudahnya. Ya, lumayan lah ya. Gitu. Jadi emang karena knalpot ini adalah knalpot lama, jadi karatannya tuh lumayan parah banget. Apalagi sempet terbengkelai. Mantap. Oke guys, akhirnya selesai juga bagian pengecetan bracket fairing depan, subframe, dan knalpotnya. Jadi gue tadinya pengen bikin parts ini tuh abis setelah ini gue pengen pemasangan lagi, tapi dan detailing bagian dalaman-dalaman mesinnya gitu, semacam kabel-kabel dan dalaman sasis itu kan kotor banget tuh, sama mesin-mesin bagian dalam gue pengen detailing bersihnya juga. Cuman ternyata pas gue lihat untuk pengecatan proses ini aja dan videonya itu durasinya terlalu panjang, jadi gue berpikir bahwa akan gue bikin videonya itu di part terpisah. Ini part sendiri untuk pengecatan dan detailing bagian dalaman mesin itu juga untuk video tersendiri gitu. Jadi gue rasa cukup untuk video kali ini, sampai sini aja. Semoga video-video ini bermanfaat nanti buat kalian yang pengen restorasi motornya, pengen coba-coba cat sendiri gitu, detailing sendiri. Kalian bisa lihat ini contoh-contohnya kayak gini. Nanti mungkin kalau bisa ketemu lihat motornya langsung juga bisa gitu. Semoga sih yang penting video ini bermanfaat buat kalian yang pengen restorasi motor, cari inspirasi dan bagaimana cara pengecatannya. Ini sebenarnya simpel nih, gue cuma pakai cat pilox aja gitu. Kenapa sih juga karena motor ini bakal sering bongkar pasang kan, namanya juga motor buat sirkuit, bakal sering di setting ini itu. Jadi gue mikir kayaknya nggak apa-apa gitu sementara pakai ini dulu gitu ya kan. Gue mikir sih karena gampang dia pengaplikasiannya, bersihinnya juga oke. Cuman ya walaupun sebelumnya ya untuk bagian-bagian yang banyak karatnya kayak gini belum pernah dicat, itu susah banget ngilanginnya. Dan apa ya, karena mungkin gue nggak kebiasa kali ya gitu ya. Tapi overall sih gue puas sama hasilnya. Cuman ya lumayan ternyata kerjanya. Gue butuh sehari, 2 hari, 3 hari kalau nggak salah deh. Nyicil sih pelan-pelan semuanya dari ngamplas dulu, abis itu beberapa kali gue cek ulang lagi, ternyata masih ada yang perlu lagi, sampai akhirnya selesai hari ini gitu. Oke guys, jadi buat kalian yang pengen terus tahu lanjutan videonya, tonton terus video gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus lihat part sampai motor gue jadi. Oke guys, jadi see you in next video ya.